Halo sahabat Sedesa, balik lagi bareng saya Ari Sedesa. Video ini masih kelanjutan dari serial koperasi. Kali ini kita masih akan membahas tentang Koperasi Desa Merah Putih. Dalam video ini kita akan berdiskusi mengenai sistem monitoring dan evaluasi Koperasi Desa Merah Putih. Membentuk koperasi itu satu hal, tapi memastikan koperasi itu benar-benar berjalan, berkembang, dan bermanfaat bagi warga desa itu tantangan yang berbeda dan tidak mudah. Di lapangan, kita sering menemui koperasi yang sudah berdiri secara legal, punya papan nama besar, bahkan terdaftar di dinas koperasi, tapi sayangnya tidak ada kegiatan. Rapat anggota tahunan tidak pernah diagendakan atau diadakan. Anggota pun tidak tahu bagaimana koperasi berjalan atau bahkan masyarakat yang berkaitan dengan koperasi itu bukan anggota, tapi statusnya hanya sebagai pengguna jasa, peminjam misalnya. Jadi mereka juga tidak mendapatkan manfaat lebih dari koperasi, baik itu manfaat ekonomi seperti SHU atau kemudahan akses layanan ekonomi lain, atau manfaat non-ekonomi seperti pelatihan, kesejahteraan bagi mereka, dan lain sebagainya. Maka untuk mencegah hal seperti ini terjadi di Koperasi Desa Merah Putih, penting agar program Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya fokus pada pendirian, tapi juga serius dengan sistem monitoring dan evaluasi atau MONEV yang berkelanjutan. Apa itu monitoring dan evaluasi koperasi? Sederhananya, monitoring adalah pemantauan rutin kegiatan koperasi, baik dari sisi administrasi, kegiatan usaha, keuangan, hingga partisipasi aktif anggota. Kemudian evaluasi adalah penilaian menyeluruh atas kinerja koperasi untuk melihat apakah sudah sesuai tujuan dan apa yang kemudian perlu ditingkatkan atau diperbaiki. Dengan kegiatan monitoring dan evaluasi ini, berbagai kendala, berbagai hal sejak dini bisa teridentifikasi untuk kemudian dilakukan perbaikan agar kemudian koperasi benar-benar bisa berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan bersama. Pertanyaannya kemudian, siapa yang melakukan monitoring dan evaluasi? Monitoring dan evaluasi bisa melibatkan berbagai pihak. Pertama, koperasi itu sendiri melalui laporan bulanan dan rapat anggota atau rapat anggota tahunan yang mana di dalamnya keterlibatan daripada anggota menjadi poin penting. Dalam video sebelumnya saya sudah membahas apa saja sih hak daripada anggota. Salah satunya anggota koperasi memiliki hak untuk bertanya ataupun menyampaikan pendapatnya atas kegiatan koperasi. Ini tentu bagian daripada monitoring dan evaluasi yang dilakukan anggota. Anggota punya hak untuk mengawasi, walaupun bukan bagian dari tim pengawas. Karena prinsipnya anggota sebagai pemilik modal, pemilik usaha, dan juga pengguna jasa daripada koperasi. Kemudian yang kedua, dalam ranah koperasi desa, kepala desa ex officio sebagai pengawas. Sehingga jelas, monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara rutin oleh kepala desa. Dalam hal ini, kepala desa akan dibantu oleh anggota pengawas koperasi yang telah disepakati dan dibentuk. Ketiga, monitoring dan evaluasi bisa dilakukan oleh dinas koperasi, baik dinas koperasi kabupaten kota atau bahkan provinsi. Dinas koperasi akan memberikan bimbingan teknis dan pengecekan lapangan dalam proses mereka melakukan monitoring dan evaluasi. Ini tentu akan sangat bermanfaat bagi koperasi itu sendiri. Keempat, tentu saja Kementerian Koperasi atau kementerian terkait Koperasi Desa Merah Putih. Kementerian akan memantau salah satunya misalnya dari dashboard nasional berbasis sistem digital atas perkembangan koperasi. Selain itu, monitoring dan evaluasi langsung di lapangan sangat mungkin dilakukan oleh kementerian yang berkaitan dengan program Koperasi Desa Merah Putih. Apa saja yang perlu dilakukan evaluasi?
Secara umum, beberapa indikator kunci dalam melakukan monitoring dan evaluasi adalah pertama, melihat jumlah anggota aktif dan iuran yang berjalan. Kedua, volume usaha dan transaksi yang terjadi. Ketiga, kesehatan keuangan. Di dalamnya mengenai laporan keuangan, seperti apa laba, rugi, kas yang ada, dan instrumen keuangan lainnya. Keempat, pelaksanaan dan kehadiran anggota dalam rapat anggota tahunan dan berbagai keputusan yang diambil. Kelima, kepatuhan koperasi terhadap prinsip-prinsip koperasi. Setiap koperasi diharapkan dapat mengisi laporan secara triwulan dan melakukan audit internal minimal sekali setahun. Ini penting agar kita benar-benar bisa mendeteksi secara dini apakah koperasi yang kita jalankan masih sejalan atau jangan-jangan udah mulai melenceng nih, udah mulai salah arah. Nah, ini bisa kita selamatkan ketika kita melakukan monitor dan evaluasi secara berkala. Semakin sering sebenarnya semakin bagus ya. Sehingga memang benar-benar bisa mendeteksi sejak awal. Tentu ada banyak tantangan di lapangan. Tantangan ini misalnya pertama, banyak pengurus koperasi belum familiar dengan pelaporan digital atau model instrumen monitoring dan evaluasi. Kedua, kurangnya pelatihan soal keuangan dan administrasi, sehingga laporan keuangan yang dibuat masih sangat sederhana atau bahkan keliru. Ketiga, lemahnya kesadaran akan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan usaha koperasi. Keempat, tidak semua dinas koperasi di daerah memiliki kapasitas SDM untuk memantau ratusan koperasi yang ada di wilayah kerja mereka. Sehingga memang penting bagaimana sistem monitoring dan evaluasi bisa dilakukan, baik itu visit langsung ataupun monitoring dan evaluasi jarak jauh, sehingga keterbatasan yang ada bisa diatasi. Saya kira banyak dinas koperasi yang sudah melakukan hal tersebut, dan itu bisa kita contoh untuk dinas koperasi lain yang saat ini terkendala kapasitas SDM yang ada untuk melakukan evaluasi, monitoring, atau bahkan pendampingan. Solusi dari tantangan yang mungkin bisa kita lakukan pertama adalah pendampingan oleh tenaga ahli koperasi di setiap wilayah. Penting adanya tenaga ahli di tiap wilayah yang memang benar-benar pendamping koperasi yang memiliki keahlian. Bisa kombinasikan dengan praktisi koperasi misalnya. Kedua, pelatihan untuk digitalisasi sistem koperasi berbasis aplikasi sederhana. Ini bisa melalui PC, laptop, atau bahkan melalui HP, melalui smartphone. Saat ini smartphone sudah didukung untuk kebutuhan internet, kebutuhan aplikasi. Sehingga sangat mungkin dilakukan digitalisasi sistem koperasi berbasis aplikasi. Ketiga, pelatihan berkala bagi pengurus dan pengawas koperasi. Keempat, penghargaan atau insentif untuk koperasi yang transparan dan aktif, serta dalam proses monitoring dan evaluasi memiliki skor yang baik. Sehingga ada semangat di antara koperasi lain untuk bisa bersama-sama meningkatkan transparansi, meningkatkan keaktifan, dan meningkatkan administrasi mereka secara lebih baik lagi dari sebelumnya. Sistem pelaporan yang transparan menjadi kunci. Saya melihat bahwa yang membuat koperasi bertahan bukan serta-merta adanya modal besar, tapi sistem yang terbangun. Salah satunya sistem pelaporan dan di dalamnya tentu ada kejujuran dalam pengelolaan. Monitoring bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk mendampingi agar koperasi tumbuh sehat dan dipercaya oleh anggota. Lebih luas dipercaya oleh masyarakat yang belum menjadi anggota koperasi. Sistem monitoring dan evaluasi adalah bagian tak terpisah dari koperasi yang profesional. Kalau kita ingin koperasi desa benar-benar jadi tulang punggung ekonomi rakyat, maka kita harus siap mengawal secara rutin dan transparan. Karena koperasi bukan hanya soal berdiri, tapi soal bertahan,
dan berkembang menuju kemandirian dan kesejahteraan bersama. Saya kira itu video kita kali ini mengenai bagaimana monitoring dan evaluasi untuk Koperasi Desa Merah Putih. Mari berdiskusi di kolom komentar. Terima kasih. Salam Ari Sedesa.